Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengusaha UMKM di Kecamatan Buah Batu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Betani Suryawardani, salah satu staf pengajar di Prodi D3 Manajemen Pemasaran Universitas Telkom. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai digital marketing pada UMKM. Video ini ditujukan sebagai salah satu media sharing dalam rangka pelatihan digital marketing dan promotion strategi untuk UMKM. Adapun pemateri pertama adalah saya sendiri, Betani Suryawardani, akan menyampaikan materi mengenai digital marketing pada UMKM. Dan pemateri kedua adalah Ibu Dr. Astri Wulandari yang akan membahas materi mengenai promotion strategi UMKM. Sebagai seorang pengusaha UMKM, tentu ingin memiliki usaha yang cepat berkembang. Ada banyak cara yang bisa dilakukan di era seperti saat ini. Salah satunya adalah dengan strategi pemasaran digital yang dapat mempermudah konsumen dan calon konsumen untuk melihat dan memesan produk yang UMKM pasarkan. Pemasaran digital merupakan usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, personal, dan relevan. Digital marketing bisa didefinisikan sebagai semua upaya pemasaran suatu entitas bisnis dengan menggunakan perangkat elektronik atau internet dengan beragam taktik marketing dan media digital di mana UMKM dapat berkomunikasi dengan calon konsumen secara online tanpa harus bertatap muka secara langsung. Data Badan Pusat Statistik tahun 2018 menyebutkan jumlah UMKM mencapai 56.534.592 unit atau 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97,16% dari angkatan kerja. Banyak negara memanfaatkan internet dalam memasarkan produknya karena lebih cepat, efisien, efektif, dan masif. Banyak orang menyebut hal tersebut sebagai revolusi digital sehingga muncul istilah revolusi industri 4.0. Dengan kata lain, UMKM diharapkan mampu menguasai strategi digital marketing untuk meningkatkan keunggulan bersaingnya di pasar yang semakin kompetitif. Sehingga para calon pelanggan akan memperoleh segala macam informasi mengenai produk dan bertransaksi melalui internet dengan memanfaatkan teknologi karena lebih cepat, efisien, dan efektif. Di samping itu, strategi digital marketing relatif lebih murah dibandingkan melakukan promosi secara konvensional, yaitu melalui media cetak, radio, atau TV. Sebuah studi yang dilakukan oleh Wardana pada tahun 2015 menemukan bahwa strategi digital marketing berpengaruh hingga 78% terhadap keunggulan bersaing UMKM dalam memasarkan produknya. Membuat website toko online menjadi salah satu cara bagi bisnis UMKM untuk tetap bisa survive atau bertahan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dengan himbauan untuk melakukan social distancing berdampak pada banyak orang yang mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal tersebut menyebabkan banyak bisnis yang membuka toko offline mengalami penurunan permintaan dan omset mereka menurun drastis. Oleh karena itu, beralih ke website toko online bisa menjadi alternatif solusi yang tepat bagi UMKM. Intinya, terapkan berbagai strategi agar bisnis UMKM bisa dengan cepat beradaptasi dengan situasi pasar, terutama di masa pandemik seperti saat ini. Selain membuka toko offline, UMKM bisa memasarkan dan mempromosikan produknya melalui media digital. Misalnya bisa lewat media sosial, melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya, atau dengan membuat website.
Dengan melakukan digital marketing tersebut, diharapkan permintaan konsumen tidak menurun secara drastis karena tidak adanya penjualan di toko offline. Namun, penjualan dapat di-backup dengan pemasaran melalui digital. Untuk mencapai keberhasilan pada bisnis online-nya, UMKM pun perlu untuk mengidentifikasi komponen yang menjadi media dalam menjalankan pemasaran digital. Hal tersebut didukung dengan semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia, dan internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Syarat paling ideal, setidaknya pengusaha tersebut berinvestasi pada pembuatan website, konten blog, dan media sosial. Memiliki website dengan tampilan profesional penting untuk meningkatkan kredibilitas suatu bisnis. Website berisikan beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menginformasikan profil bisnis kita. Yang kedua, apa yang ditawarkan. Yang ketiga, di mana basis bisnis tersebut berada. Dan yang keempat, bagaimana calon pengguna dapat menghubungi. Blog menjadi salah satu media yang dapat digunakan untuk mendongkrak dan mempertahankan nilai jual bisnis online dengan menghadirkan konten digital yang selalu diperbaharui. Tulisan di blog yang disematkan di website dapat berisi konten tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga adalah membuat official account sosial media dari brand yang UMKM miliki. Dengan menentukan media sosial yang akan dimaksimalkan dalam pemasaran, pelaku bisnis perlu mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya, target konsumen dan kegunaan dari media sosial itu sendiri. Pelaku UMKM dapat selalu mengupdate informasi produknya di media sosial dan sekaligus menerima pesanan melalui media sosial tersebut. Pemasaran digital perlu didukung dengan konten yang menarik. Oleh karenanya, strategi branding perlu dilakukan. Setelah ketiga prasyarat sebelumnya sudah terpenuhi, yakni website, blog, dan sosial media, maka di tahap selanjutnya, UMKM dapat menyediakan beberapa layanan, yaitu email marketing dan layanan iklan berbayar. Biasanya, email marketing digunakan untuk pemasaran yang sifatnya langsung pada target konsumen, seperti menyampaikan informasi atau update, penawaran, promo, dan sebagainya. Namun, email marketing juga bisa digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Customer dapat menanyakan berbagai informasi tentang produk, melakukan pesanan, dan bahkan memberikan kritik dan saran bagi perusahaan melalui email. Berikutnya, iklan berbayar mengacu pada iklan utama berisikan konten yang ditampilkan pada platform sosial media yang merupakan konten berbayar yang dapat menjangkau khalayak luas secara masif. Misalnya, salah satu postingan produk di UMKM di Bandung yaitu dompet merek Waltz yang ditayangkan di iklan Facebook dan iklan Instagram. Selanjutnya, silahkan Anda tonton video UMKM Go Online berikut ini untuk mengetahui contoh implementasi UMKM yang telah berhasil melakukan digital marketing. Dengan memanfaatkan internet, saya berhasil sampai di sebuah toko makanan yang sebenarnya dari segi lokasi tidak begitu mudah untuk ditemukan. Gudang Makanan Palembang Ciari merupakan industri rumahan yang terletak di Tangga Takat, Palembang. Ciari menjajakan dagangan di halaman belakang rumah miliknya. Dengan memanfaatkan internet, Ciari mengaku bisnisnya bisa terdorong walau hanya berjualan dari rumah. Meski belum ada peningkatan penjualan yang signifikan, namun Google My Business atau GMB mampu meningkatkan eksistensi dan kredibilitas usahanya. Selanjutnya saya berkunjung ke gerai makanan asli Palembang, Burger Time Pelaju.
Gerai ini dimiliki oleh Dwi Maharani yang telah puluhan tahun menjajal berbagai jenis bisnis. Berdasarkan pengalaman tersebut, Dwi akhirnya sadar betapa penting dan bermanfaatnya internet dalam mendukung keberlangsungan bisnis. Saat mengembangkan Burger Time Pelaju, pada Oktober 2017 silam, Dwi mulai serius memanfaatkan internet untuk usahanya. Karena memang sekarang zamannya zaman online ya. Semua orang kalau nyari apa-apa biasanya online. Kalau misalnya ada perlu apa-apa zamannya online. Makanya kalau kita jualan juga kalau nggak online itu rasanya ketinggalan banget gitu. Makanya dengan memanfaatkan teknologi, memanfaatkan online itu pemasaran jadi jauh lebih gampang loh Mas. Orang yang betul-betul nggak tahu kita, tapi mereka search di Google atau nyari di media sosial, pengen makan apa, produk yang sesuai dengan yang kita jual, langsung dapet dan langsung ke tempat kita gitu, segampang itu. Head of Corporate Communication Google Indonesia, Jason Tejakusuma, menjelaskan pihaknya menyasar UMKM untuk memanfaatkan fitur JMB. Menurut dia, pemanfaatan teknologi jelas menjadi kunci penting untuk UMKM dapat terbangun. Namun diakuinya, tak semua pelaku UMKM dapat beradaptasi langsung dengan teknologi. Kelasnya biasanya diadakan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dan itu materinya mengenai Google Business School, bagaimana Anda misalnya kapan harus menggunakan social media, kapan harus bikin pakai email. Jadi untuk bisnis kecil yang ingin belajar tentang tools online tapi belum ada takut misalnya mahal bagaimana, ini free untuk siapa saja bisa datang dan belajar. Sebenarnya kalau dari pihak Google dari tahun 2015 kami sudah melatih 1 juta UMKM ya, dengan targetnya maunya 1 juta lagi sebelum tahun 2020 ya. Oleh sebab itu, Google Indonesia menghadirkan pula pelatihan-pelatihan untuk UMKM. Program tersebut bernama Gapura Digital yang diadakan setiap akhir pekan. Selain dua usaha tersebut, pemanfaatan internet juga membantu jenis-jenis usaha lain. Dalam bidang jasa misalnya, sebuah sekolah tari di Palembang, Srijaya Nasa Dance School, berhasil meningkatkan jumlah murid serta diundang hingga ke luar negeri karena eksistensi di dunia maya. Oleh sebab itu, melatih UMKM untuk lebih paham teknologi menjadi sebuah hal penting. Mengingat pula, sumbangan UMKM atas PDB nasional cukup besar, yakni menyentuh 60%. Tim Liputan CNBC Indonesia. Dari video UMKM Go Online tersebut, banyak pelaku UMKM di Indonesia yang telah sukses menerapkan digital marketing dalam memasarkan dan mempromosikan bisnisnya. Mereka sudah membuktikan bahwa melalui strategi digital marketing, brandnya menjadi lebih dikenal dan diminati oleh konsumen. Melalui pemanfaatan teknologi, maka UMKM dapat meningkatkan brand awareness dengan eksistensinya di dunia maya. Dalam mengimplementasikan strategi digital marketing, UMKM harus memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Tentukan target market dengan tepat. Hal ini menjadi sangat penting sebagai pijakan dalam menentukan digital marketing yang akan dibangun. Target pemasaran tersebut berkaitan dengan siapa saja yang berpotensi membutuhkan produk hasil dari UMKM, berapa rentang umurnya, dan kelas sosial yang ingin dituju. 3 hal ini menjadi dasar dari penentuan target market yang akan dilakukan, sehingga strategi yang akan dijalankan nantinya akan jauh lebih efektif. Yang kedua, tentukan konsep digital marketing yang memberikan solusi. Promo yang ditawarkan oleh setiap pengusaha UMKM haruslah memberikan solusi yang tepat bagi target konsumennya. Konsep ini akan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan produk serupa dari pengusaha lain. Konsep ini juga bisa berjalan jika para pengusaha UMKM mau melihat kondisi dan tren yang terjadi di masyarakat. 3. Membuat website sebagai media pengenalan produk dan perusahaan. Keunggulan dari mempunyai sebuah website bisnis adalah para pengusaha UMKM akan bebas memberikan kreativitasnya dalam memasarkan produk. UMKM memiliki kebebasan dalam menjual produk dan menggunakan berbagai macam strategi terbaik
untuk menarik semua konsumen yang tersebar sangat luas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 4. Branding usaha dengan aktif di sosial media. Ada banyak sekali platform yang bisa dipakai untuk branding tersebut, seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Setiap platform tersebut memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga Anda juga harus menyesuaikan dengan strategi pemasaran yang Anda pilih. Sosial media ini digunakan oleh hampir semua target konsumen di seluruh dunia, sehingga promosi melalui sosial media sangat efektif untuk dilakukan oleh UMKM. 5. Pahami digital advertising. Tahap terakhir ini, Anda harus mengeluarkan modal untuk memaksimalkan semua media digital marketing yang Anda miliki berupa website dan media sosial tadi, yaitu dengan cara memasang iklan pada berbagai media sosial yang sering diakses oleh target konsumen Anda. Iklan digital tersebut dapat berupa Instagram Ads, Facebook Ads, dan lain sebagainya. Bagi para pelaku UMKM, menggunakan digital marketing adalah sebuah pilihan yang tepat. Berikut ini beberapa manfaat yang bisa kita dapat melalui digital marketing, yaitu 1. Hemat biaya. Promosi untuk produk atau jasa melalui digital marketing sudah terbukti lebih murah dibandingkan promosi konvensional menggunakan media cetak atau media penyiaran televisi dan radio. Selain itu, biasanya promosi tersebut hanya bersifat komunikasi satu arah saja. Sedangkan digital marketing ada banyak media yang bisa digunakan, seperti email, media sosial, dan iklan banner yang bersifat komunikasi dua arah. Yang kedua, real time. Dengan digital marketing, kita dapat melihat jumlah pengunjung yang mengakses situs kita, hingga grafik peningkatan jumlah pelanggan atau calon pelanggan. Digital marketing juga memungkinkan kita untuk menerapkan campaign atau iklan dengan cepat. Jadi, tidak perlu menunggu berminggu-minggu untuk approval. Selain itu, konsumen dapat mengaksesnya di mana saja, kapan saja, tanpa adanya batasan waktu operasional. Ketiga, mudah menarik konsumen. Dengan digital marketing, strategi yang kita rencanakan dapat dengan mudah menarik perhatian konsumen untuk mengetahui lebih jelas produk yang sedang dipromosikan. Jangkauan konsumen lebih luas tanpa batasan ruang dan waktu. Selama orang bisa mengakses internet, produk kita akan mudah diakses melalui berbagai media sosial yang saat ini banyak digunakan. Selanjutnya, silahkan Anda saksikan video hambatan UMKM online berikut ini. Memasuki era industri 4.0, banyak pelaku perdagangan beralih ke penjualan via elektronik, terutama media internet. Meski sudah berkembang sejak beberapa tahun lalu, bisnis e-commerce masih menyisakan sejumlah hambatan, baik dari regulasi maupun infrastruktur. Berdasarkan data dari Hootsuite dan We Are Social, dari 150 juta pengguna internet di Indonesia, 93%-nya menggunakan media daring untuk mencari produk dan jasa. Artinya, membuka peluang besar di dalam dunia perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Belum lagi memasuki era industri 4.0 di mana semua hal akan migrasi ke dunia digital. Kalau kenapanya memang yang pertama kita mudah membandingkan, jadi dari sisi produk kita bisa milih dari harga, dari kualitas, dari brandnya juga dengan mudah. Dan keduanya juga dari pembayaran kita mudah bisa bisa mengatur metode-metode pembayaran. Iya, sering. Apa aja sih biasanya? Biasanya nyari make up, terus juga paling make up sih.
Di Jawa Barat, usaha mikro kecil menengah menjadi salah satu roda penggerak ekonomi Provinsi Jawa Barat. Tidak sedikit pelaku UMKM bermigrasi ke dunia digital dengan memasarkan produk dan jasa menggunakan kemudahan teknologi yang dinilai lebih efisien. Rifki Sultan misalnya, sudah memulai menjual produk fashionnya sejak 3 tahun yang lalu. Meski menjanjikan, namun masih menyisakan berbagai kendala, terutama dalam persaingan promosi yang membutuhkan dana besar, sementara UMKM tidak memiliki modal yang besar. Kalau untuk promosi sendiri kan kita biasanya promosi di sosial media, promosi di sosial media yang berbayar, yang biasanya ada tulisan sponsor. Nah, itu orang bilang promosi di situ murah, betul. 10.000 per hari bisa 10.000 per hari. Tapi ketika kita mau iklan 10.000 per hari dan orang lain ngiklan 50.000 per hari, nah, itu kan udah bisa kelihatan siapa yang menang di sana. Hootsuite dan We Are Social pun merinci e-commerce dengan kategori fashion dan produk kecantikan di Indonesia yang nilai transaksinya di tahun 2018 mencapai 2,3 miliar dolar atau sekitar 32 triliun rupiah. Kepala Prodi Bisnis Digital Universitas Padjadjaran menilai dengan potensi yang besar ini sudah sewajarnya pemerintah baik daerah atau pusat mendukung dari sisi regulasi dan dukungan infrastruktur bagi pengusaha UMKM agar tidak tergerus pelaku e-commerce yang mempunyai modal. Pemerintah harus bisa kasih opsional juga, tidak hanya lewat misalkan tol yang sekarang udah mengarah ke situ, tapi mungkin ada alternatif lain, logistik lewat laut dan macam-macam itu, karena itu jauh lebih bisa mengurangi biaya produksi si produk itu sendiri. Hemat saya sih ada kementerian-kementerian terkait tuh yang harus bisa memperhatikan, Kementerian Luar Negeri, Perdagangan, Kementerian Keuangan yang bisa kasih insentif kalau misalnya UKM kita mau ekspor ke luar negeri itu menjadi lebih mudah. Semudah kalau Cina itu masuk ke Indonesia. Selain produk fashion dan kecantikan, barang elektronik dan makanan masih menjadi kategori produk belanja online terlaris di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia. Dari video tersebut, kita dapat melihat bahwa hambatan UMKM mengembangkan bisnis online terutama dalam hal promosi yang membutuhkan dana yang besar. Selain itu, perlunya regulasi pemerintah untuk mempermudah para pelaku UMKM agar dapat bersaing dengan pelaku bisnis online besar atau bahkan brand internasional. Demikianlah materi mengenai digital marketing bagi UMKM yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga UMKM pada Kecamatan Buah Batu, Bandung semakin sukses dan umumnya untuk UMKM di seluruh Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Astri Wulandari yang akan membahas mengenai promotion strategi untuk UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Wulandari. Saya pemateri kedua untuk materi promosi strategi untuk UMKM. Kegiatan promosi bisnis merupakan bagian dari strategi pemasaran yang sangat dibutuhkan oleh sebuah usaha, baik usaha kecil maupun usaha yang sudah berkembang besar. Promosi adalah kegiatan pendukung strategi pemasaran yang sengaja diadakan untuk mengingatkan para konsumen mengenai produk atau jasa dengan brand tertentu. Strategi promosi sering digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan permintaan atau penjualan barang dan jasa yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan laba yang diperoleh. Selain itu, kegiatan promosi juga memberikan kemudahan dalam merencanakan strategi pemasaran selanjutnya. Karena biasanya kegiatan promosi dijadikan sebagai cara berkomunikasi langsung dengan calon konsumen, sehingga kita dapat memperoleh informasi akurat dari para calon konsumen mengenai respon produk yang kita tawarkan. Menurut narasumber Ujang Sumarwan menyebutkan bahwa promosi mempunyai 5 fungsi yang sangat penting bagi suatu perusahaan atau UMKM.
Kelima fungsi tersebut adalah yang pertama, informing. Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra sebuah perusahaan. Kedua, persuading. Media promosi yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. 3. Reminding. Promosi menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Promosi lebih jauh didemonstrasikan untuk mempengaruhi pengalihan merek dengan mengingatkan konsumen yang akhir-akhir ini mungkin belum membeli merek yang tersedia. 4. Adding value. Terdapat 3 cara mendasar di mana perusahaan dapat memberi nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka. Inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan dapat lebih unggul dari tawaran pesaing. 5. Assisting. Promosi dapat mengawasi proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif. Dalam pemasaran, bauran promosi menggambarkan campuran variabel promosi yang dipilih oleh pemasar untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Untuk memperoleh manfaat dari strategi promosi tidaklah mudah. Oleh karena itu, diperlukan beberapa kegiatan promosi yang dapat mendukungnya. Kegiatan tersebut merupakan elemen dari bauran promosi, di antaranya advertising atau iklan, promosi penjualan, penjualan melalui perorangan atau yang lebih kita kenal personal selling, menjaga hubungan baik dengan konsumen melalui kegiatan PR atau humas, dan melaksanakan event pameran. Langkah pertama dari strategi cerdas adalah mengenalkan produk atau jasa melalui iklan. Untuk UMKM, pemasangan iklan dapat dilakukan di sosial media, media online, atau media cetak. Selain harganya lebih murah dibandingkan dengan iklan di TV dan radio, target pasarnya juga terarah. Jika modal promosi benar-benar minim, ada pula media tradisional seperti brosur, flyer, dan spanduk. Kelebihan dari beriklan adalah mampu menjangkau target pasar yang lebih luas dari lingkungan sekitar usaha. Layanan iklan dapat mengenalkan produk kita kepada para konsumen. Dengan iklan yang baik, citra produk yang baik juga dapat terbentuk dengan mudah. Sehingga sebaiknya gunakan iklan yang menarik dan mudah dimengerti oleh para konsumen. Teknik promosi penjualan merupakan kelanjutan dari kegiatan beriklan. UMKM masih tetap beriklan, namun isi iklan akan lebih fokus pada penawaran khusus dalam waktu singkat. Konsumen selalu menyukai diskon, hadiah gratis, atau beli satu gratis satu saat membeli suatu produk. Biasanya, cara pemasaran menggunakan diskon dan sebagaimana dilakukan dalam jangka waktu singkat. Selama periode singkat itu, diharapkan produk dapat terjual sebanyak-banyaknya. Sesuaikan promo penjualan dengan kemampuan UMKM saat itu. Contohnya, berikan diskon atau hadiah yang masuk akal dan tidak memberatkan kondisi keuangan Anda. Promosi penjualan dapat dilakukan dengan cara memberikan hadiah gratis setiap pembelian produk dengan jumlah tertentu, memberikan sampel produk gratis kepada para konsumen untuk menarik minat mereka akan produk yang kita tawarkan. Setelah menjalankan kedua langkah sebelumnya,
ada kalanya UMKM menemukan beberapa konsumen dengan karakteristik khusus. Mereka dapat berupa konsumen yang loyal, atau konsumen yang sulit diyakinkan, atau konsumen yang kritis. Untuk menangani konsumen-konsumen spesial ini, Anda harus melakukan penjualan secara langsung. Strategi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dan pengenalan produk yang lebih dalam kepada konsumen. Dengan informasi yang lebih detail, konsumen akan menjadi lebih mudah diyakinkan dan dapat membangun loyalitas terhadap produk. Ada baiknya jika pemilik UMKM juga ikut turun tangan langsung dalam menghadapi beberapa konsumen. Konsumen akan merasa lebih yakin dan tidak berpikir panjang untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Setelah image produk tertanam di hati para konsumen, hal penting yang harus dijaga adalah hubungan baik antara konsumen dengan UMKM. Hal itu untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan para konsumen untuk produk kita. Dan untuk melindungi image UMKM ataupun produk, mereka telah memberi kepercayaan kepada UMKM dengan cara membeli dan loyal terhadap produk UMKM. Tugas yang harus dilakukan untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan terus menghasilkan produk yang terbaik untuk mereka. Melalui public relation, para pelaku UMKM dapat membuat berbagai macam konten dan mengkomunikasikannya melalui berbagai jenis media, termasuk digital PR. Para pelaku UMKM juga harus mampu membangun inspirasi melalui berbagai jenis konten, seperti blog, artikel, gambar, infografis, buku, CD, dan lain-lain, untuk kemudian menyebarkannya melalui berbagai media. Untuk itu, bangunlah media, website, blog, dan media sosial sendiri agar dapat leluasa menginspirasi konsumen. Mengikuti pameran memang terbukti cukup efektif membantu perkembangan UMKM, terutama bagi UMKM yang belum dikenal banyak orang. Berikut ini ada 4 manfaat yang akan diperoleh oleh industri UMKM. 1. Mendapatkan konsumen baru. Pengunjung yang datang ke pameran adalah orang-orang yang sudah memiliki ketertarikan sejak awal dengan acara pameran tersebut. Meskipun pameran adalah event offline, kita tidak boleh melupakan marketing online begitu saja. Misalnya, UMKM dapat meminta pengunjung yang datang ke stand untuk memberikan informasi tentang produk Anda di media sosialnya dengan imbalan tertentu, misalnya produk gratis, diskon, voucher, atau yang lainnya. Kedua adalah survei pasar. Berkaitan dengan seberapa besar peluang produk Anda akan diterima oleh konsumen. Salah satu indikatornya yang dapat digunakan sebagai tolak ukur adalah seberapa banyak orang yang mengunjungi stand Anda. 3. Kesempatan kerjasama bisnis. Pengunjung yang datang ke pameran bukan hanya mereka yang ingin melihat-lihat dan membeli sesuatu. Mereka juga datang bisa jadi adalah seorang investor, supplier, reseller, distributor, bahkan orang pemerintahan. Mereka datang untuk mencari peluang bisnis baru. Yakin dengan cara bekerja sama dengan pemilik UMKM yang mengikuti pameran tersebut. Dan yang keempat, mendengarkan masukan secara langsung. Pameran bisa menjadi wadah Anda untuk memvalidasi ide bisnis atau produk Anda. Ajaklah pengunjung untuk mencoba produk gratis dari Anda dan mintalah pendapat dari mereka tentang produk Anda. Dengan tujuan promosi yang jelas,
akan mempermudah UMKM untuk mencapai tujuan bisnisnya. Misalnya, kamu memiliki UMKM kuliner. Tujuan promosi yang ingin kamu capai yaitu memperkenalkan produk atau varian rasa terbaru kepada konsumen. Sehingga saat membuat konten promosi hanya berfokus pada satu tujuan tersebut. Mempunyai UMKM yang sukses dan dikenal oleh banyak orang menjadi impian setiap pemilik UMKM. Untuk mencapai tujuan UMKM tersebut, maka tidak cukup hanya menjalankan strategi secara offline saja, sehingga diperlukan bantuan pemasaran secara online atau bisa dikenal dengan online atau digital marketing. Merupakan salah satu strategi pemasaran yang tepat untuk mempromosikan UMKM. Online marketing akan membantu UMKM untuk mendapatkan pelanggan yang potensial dan dikenal banyak orang. Dan terakhir, UMKM harus mampu menempatkan promo menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian calon pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Konsumen akan mudah tertarik ketika mendengar istilah promo. Promo dapat berupa potongan harga, kupon hadiah, cashback, atau promo lainnya. Kamu dapat membuat promo di hari-hari atau momen penting seperti libur akhir atau awal tahun, lebaran, hari raya, atau hari raya lainnya. Ketiga strategi promosi tersebut harus dijalankan secara konsisten. Tujuannya untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap UMKM. Baiklah, sekian materi kedua tentang promosi untuk UMKM. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat untuk mengembangkan promosi khususnya pada sektor UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.